Selamat pagi, kita akan lanjut untuk bagaimana cara memvisualisasikan data penjualan, yang mana source kita ini adalah dari Google Drive ya, yang bisa di-share oleh atau bisa diakses oleh akun-akun tertentu. Nah, sebelum itu kita koneksikan dulu link Google Drive ini dengan Tableau. Jadi bisa menggunakan file, bisa menggunakan server di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada file, lalu ada server ya. Jadi kita connect ke Google Drive, yang ada tulisan Google Drive, kita klik, kita pastekan di sini, lalu kita enter, maka dia akan muncul data yang tadi. Jadi dia baca sebagai server, bukan sebagai file. Kita klik, kita akan tunggu filenya di query dulu oleh sistem, dan ini sudah muncul. Jadi di sini ada 3 sheet ya. Kalau kita lihat di Tableau, kalau kita lihat di file yang tadi, di Google Drive tadi, jadi kita punya 3 sheet: order, return, sama users. Nah, untuk order ini file atau sheet yang menjelaskan tentang ada sell priority, high, critical, low. Ya, ada 3 kategori. Lalu order date-nya pertanggal berapa. Ini datanya data sampling ya, teman-teman ya. Lalu ini akun ordernya mungkin. Nah, dan di diskon, lalu harganya sekian, jumlahnya sekian, salesnya sekian, profitnya sekian, shipping costnya sekian. Jadi sepertinya ini per masing-masing data yang di order ya. Ini semacam buku catatan lah. Jadi setiap hari ada masuk pembelian gitu di toko kita misalnya, dan ini dicatat gitu ya. Jadi dicatat ini prioritinya apa, lalu tanggal ordernya tanggal berapa, ordernya nomor berapa, diskonnya berapa, begitu ya. Lalu kontainernya juga seperti itu. Nah, untuk kedua kita baca dulu datanya, karena konsepnya adalah orang yang memahami data, orang yang bisa melakukan analisa data, orang yang memahami dengan data tersebut. Nah, di sini juga ada returns ya, orang-orang yang di returns, order ID-nya. Tadi ada connect, jadi kalau kita baca di sini ada order ID, mana-mana barang yang mungkin rusak begitu. Lalu di sini ada nomor order ID-nya sepertinya yang tadi. Kalau kita lihat, supaya kita bisa koneksikan antara satu sheet dengan sheet yang lain. Nanti kita coba. Di sini ada order, sementara di sini ada order ID. Oke, kita lihat dulu returns, row ID, status. Nah, usersnya bagian. Nah, kita coba saja mengkoneksikan dua data ini. Baik, kita ke Tableau dulu. Jadi ini data-data orders, ini data yang kita perlukan. Lalu kalau kita konekkan dengan returns, dia apakah otomatis, dan ternyata memang tidak ada yang mengkoneksikannya, begitu ya. Tidak ada yang mengkoneksikannya. Mungkin sebaiknya kita rubah dulu apakah order ID tadi yang dimaksud adalah order gitu ya. Jadi supaya bahwa order yang nomor sekian dengan nomor order ID tadi ada proses returns gitu ya. Kita coba langsung rubah di ini servernya Tableau, servernya adalah Google Sheet. Kita rubah menjadi yang di sini aja. Kita rubah dulu. Yang di sini kita rubah menjadi order ID. Kita coba. Ini untuk yang saya maksud adalah untuk memastikan bahwa datanya terhubung gitu. Dan nanti kita refresh. Kita refresh dulu. Kita remove ya. Kita refresh dulu. Dia harusnya lakukan query lagi, mengupdate datanya lagi, seperti itu. Nah, kita coba remove ya. Ini harusnya dilakukan di awal ya. Harusnya dilakukan di awal untuk istilahnya
mengcleansing datanya. Nah, ini sudah terupdate. Kita coba kalau dia tidak ada notifikasi merahnya, maka dia datanya itu harusnya terhubung gitu. Jadi saya ambil 2 order. Nah, ini kan berarti sudah terhubung ya. Order ID-nya terhubung, tapi kita nggak tahu karena yang punya data kan ini data sampling saja, tapi kita coba hubungkan. Jadi kalau pengen menghubungkan antar data itu perlu ada hub-nya gitu. Istilah lapangan itu hub-nya. Jadi order ID berconnect dengan order ID ini. Nah, kita coba olah ke sheet 1. Di sini ada orders, lalu ada returns, data returns ya. Nah, kita pengen melihat kalau kita baca lagi datanya, intinya orang yang bisa mengolah ini adalah orang yang mengerti dengan datanya. Kita coba melihat berapa sih order yang berdasarkan priority ya. Ada berapa banyak sih yang diorder ya, seperti itu. Kita lihat order priority seperti ini dengan cara mengklik mencari order priority-nya. Oke, dan kita pilihkan ke sini. Tentu ada 4 kategori ya. Lalu kita tinggal drag drop saja. Lalu kita pilih number of record dulu seperti ini. Atau kita tarik sini bisa, sini juga bisa. Nah, jumlahnya adalah ini critical di order sebanyak 169. Nah, kalau untuk teks ini dia memang berdasarkan abjad ya. Dia berdasarkan abjad gitu. Jadi ini memang tips untuk membuat legend itu memang harusnya berdasarkan abjad. Tapi kalau kita pengen urutkan berdasarkan Pareto-nya, maka kita tinggal rubah di show me, kita pilih seperti ini. Nah, dia akan bisa diurutkan berdasarkan nilainya gitu ya. Nah, kita bisa munculkan low itu adalah sekian. Kita munculkan semua, berarti klik ini. Seperti itu. Nah, cuma ini kan kurang bagus ya. Kita coba cari yang visualisasi yang lebih bagus lagi. Kalau ini masih berdasarkan abjad karena di video saya sebelumnya untuk tips untuk menampilkan visualisasikan data itu memang kalau untuk data teks seperti ini tanpa ada chart, maka dia baiknya menggunakan abjad gitu. Nah, kita tinggal pilih di sini mana-mana yang bisa kita munculkan ya. Ini juga bisa, cuman nggak terlalu kelihatan ya kalau seperti ini. Oke, mungkin kita coba cari yang lain dulu. Yang masih belum kelihatan, mungkin tadi yang ini saja. Jadi kalau kita lihat, kita tinggal filter seperti ini, maka yang low itu ternyata prioritasnya banyak yang low gitu ya. Tinggal drag and drop saja. Yang tertinggi yang banyak ordernya adalah yang low. Nah, kita coba lagi eksplorasi lagi datanya. Itu tadi sederhana. Kita coba baca lagi data source. Berapa sales ya? Kita masuk ke sales. Sales ini 239 ini juga bisa berdasarkan furniturnya, departemennya, furniturnya apa. Kita oprek sini. Jadi kita baca-baca nih karena saya memang bukan di orang datanya sehingga kita tidak harus memahami datanya. Nah, sebelum situ sini ada city ya. City ini formatnya adalah city. Nah, kita bisa juga melihat berdasarkan bubble chart atau menggunakan fitur yang disebut dengan peta ya, simbol maps gitu. Nah, ini sangat rekomendasikan sekali. Nah, kita klik kalau kita klik kategori, dia memberikan rekomendasinya ini gitu ya. Kalau kita klik ini, dia akan merekomendasikan ini. Jadi tinggal gampang kita cek, sangat mudah sekali visualisasi apa yang direkomendasikan gitu. Nah, kalau kita klik city, kita tinggal drag, tahan bawa sini. Kita tunggu, dia akan memproses visualisasinya. Nah, di sini kalau kita lihat masih satu titik. Nah, kita tinggal lihat saja datanya ternyata ada yang tidak terdeteksi. Kalau kita baca lagi, klik tadi, ternyata kontennya jenisnya bukan ini ya,
Kalau kita lihat di sini masih pilihannya Indonesia gitu ya. Jadi kita rubah karena sebelumnya menggunakan data Indonesia fix, maka kita klik non, maka muncul 50 yang belum kita ketahui. Nah, 50 itu di mana saja kita bisa cek lagi. Ini penjualannya, ini masih ambiguous, yang nggak diketahui seperti ini. Kita bisa klik, kita bantu. Kalau misalkan tidak ada, berarti kita enter longitude latitude-nya. Seperti itu. Beijing ini kita cari ya. Kenapa ini nggak muncul ya? Baik, kita coba lihat koneksinya. Di sini ada, kita coba cari, harusnya di sini muncul ya, seperti ini, dia otomatis muncul. Tapi kalau enggak, kita bisa masukkan titik koordinatnya. Coba. Oke. Ada 50 yang tidak, harusnya ini kelihatan sih sebenarnya. Kita coba tes area gitu ya. Ini mungkin koneksinya juga. Tapi kalau enggak, kita bisa misalnya kita pengen cari kota Alexandria, kita bisa masuk ke Google Maps gini, kita cari peta kota Alexandria di peta begitu. Seperti ini, kita klik Maps. Nah, kita bisa ambil titik koordinatnya, klik saja. Nah, di sini ada titik koordinatnya, kita ambil seperti ini, kita copy ya. Nah, ini kita copy karena dia desimal, maka kita copy yang longitude 31 tadi. Enter, klik, tahan, enter, longitude, komanya koma ya, seperti ini. Lalu kita copy juga yang latitude-nya seperti ini. Copy, ini bisa dilakukan untuk melihat datanya. Nah, ini udah langsung muncul, kita lihat Alexandria nih, langsung muncul Alexandria. Jadi begitu seterusnya. Tadi ada masih terdapat 49. Sepertinya ini koneksinya. Jadi kira-kira seperti itu kita bisa ngambil sebenarnya untuk kita coba cari dulu. Kita coba tes per state ini. Nah, kalau pilihannya adalah state, jadi banyak pilihan. Kita coba seperti ini. City-nya tadi saya pilih state gitu ya. Tadi ada fix. Lalu saya pilih state. Dia datanya sudah ada sebenarnya di tableau itu. Tapi memang perlu mencocokkan lagi berdasarkan country state-nya apa. Nah, seperti ini dia nggak ketahui Florida ya. Florida dia nggak ketahui, masih ambiguous. Kita sebenarnya bisa kita cari gitu ya. Kita cari mana-mana yang perlu didapatkan gitu. Itu Abidjan. Nah, jadi ada yang state, ada yang provinsi. Ini dia akan mencoba cari otomatis. Jadi ada 4 yang tidak ketahui. Kalau nggak diketahui ya berarti kita masukkan titik koordinat tadi. Ini ada city, ada namanya. City-nya Alexandria, state-nya Iskandaria. Seperti itu. Baik. Nah, di sini kan kalau kita lihat visualisasinya, itu kan kita tidak tahu ya berapa sih sales-nya, berapa ini apa namanya diskonnya, profitnya berapa. Nah, kita bisa ambil ini. Kita pengen lihat dari sini mana yang kalau kita lihat data source-nya ada profit, ada sales. Kita lihat kota-kota mana saja yang memberikan profit yang besar gitu ya. Kita pilih size, seperti itu kita tarik profit, tarik ke size seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kita bisa besarkan dan supaya lebih enak lihatnya. Biasanya saya menggunakan maps yang warna gelap gitu ya. Nah, pengen lihat. Nah, di sini terlihat di mana saja yang potensi sales-nya tertinggi gitu ya. Yaitu ada di Kairo, di States, di provinsi Al-Qahirah gitu.
Dan teman-teman perlu perhatikan untuk predefined color. Jadi kalau untuk biasanya untuk sales ini bisa menggunakan hijau juga sebenarnya standarnya. Di video saya sebelumnya juga saya sudah jelaskan untuk profit itu sebaiknya atau yang berhubungan dengan keuntungan, uang, begitu. Nah, yang berita baik-baik gitu ya, profit. Nah, itu bisa menggunakan warna hijau. Nah, di sini kalau kita lihat memang terbesar itu ada di Mesir ya. Seperti ini lalu di Seoul juga besar, kalau besar memang di sini. Nah, kita juga bisa gabungkan ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan heat map kalau kita lihat fiturnya seperti ini. Cuman tidak karena tablunya juga tidak bisa ini kalau kita buang. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu karena dia belum tentu bisa membuat heat maps. Jadi maksud heat maps itu adalah dia tidak titik gitu ya. Dia dalam bentuk kotakan ini dia penuhkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini nah seperti ini. Jadi stat gitu ya. Nanti kita coba gabungkan. Jadi sini yang terpenuhi itu untuk heat map itu hanya beberapa titik saja. Jadi kita bisa membuat heat maps-nya seperti ini. Kita coba balik lagi. Seperti ini. Kita coba kan ini kan city ya. Kita mainnya di city. Lalu statnya mungkin kita keluarkan seperti ini. Cuman memang nggak kelihatan ya. Kita tambahkan salah satu lagi. Dia kita buat 2 layer, tarik seperti ini. Lalu yang ada 2 di sini, ini kita rubah gitu ya. Kita keluarkan tadi, ini kita keluarkan, ini kita keluarkan dulu. Kita pilih head maps seperti ini. Mohon maaf. Apakah bisa? Ini tadi ada profit yang di sini, statnya. Kalau kita lihat ini kita coba kita explore ya, kita explore datanya, kita rubah ke kotak gitu. Nah ini kan 2 layer, cuman memang ini stat ya. Kalau kita rubah ke latitude sudah tambah dulu, memang dia tidak bisa. Dia jadi 4 layer seperti ini. Kalau kita klik ini dia merubah semua jadinya. Karena memang kita inginnya dia satunya head map, satunya titik. Kita coba dulu. Stat. Sini all. Table fill. Di sini kalau kita rubah dulu. Sini statnya yang tidak diketahui. Stat itu adalah stat itu provinsi ya. Harusnya tidak berubah sih sini. Tapi pada dasarnya ingin menjelaskan bagaimana cara kita membuat menjadi 2 layer, cuman ini tetap menjadi 1 layer. Kita coba head maps-nya per stat dulu sebentar. Kita keluarkan city seperti ini. Maka akan terlihat secara stat gitu ya. Nah, ada beberapa tempat yang tidak terdata begitu statnya. Ini kan statnya Provinsi Buenos Aires gitu ya. Cuman nggak kelihatan kayak tadi kan terbesar di Alexandria, tergantung datanya sebenarnya. Di Alexandria tadi tidak terbesar tapi ini tidak muncul. Kalau kita coba lagi seperti ini, tapi filternya adalah yang ini menggunakan titik gitu. Nah, seperti ini maksud saya. Kita coba gabungkan tadi kalau ini adalah profit, kalau kita keluarkan yang profit dia menjadi seperti apa. Dia tetap seperti ini. Lalu ini berdasarkan profitnya, provinsi berdasarkan profitnya. Kalau ini kita coba rubah bukan dari profit seperti ini, tapi kita isi dari salesnya gitu ya, berdasarkan size seperti ini. Nah, kita besarkan. Kalau secara sales terbesar tadi di Alexandria secara city, ini tergantung datanya.
Lalu kita bisa gabungkan, namun secara provinsi terbesar kalau kita lihat di sini yang paling biru paling besar ya, yang ini paling besar juga paling biru. Nah, di sini teman-teman, kalau kalau di visualisasi saya sebelumnya terkait dengan color ini, ya di sini kan ada step ya. Kalau kita lihat di sini, kita besarkan, di sini ada 5 step gitu. Idealnya memang 3 step atau ya bisa 5, dan stepnya itu bisa kita atur gitu ya. Bisa kita atur. Kalau ini kan otomatis ya, bisa kita atur. Kalau di video sebelumnya visualisasi, katakanlah dia 3 atau sampai 5 step, kita atur range-nya yang sama gitu ya. Jadi step 1 ini kan 5 ya. Step 1 berarti 4,8 sampai 133, terus 133 ke eh, berapa begitu ya. Stepnya sama. Stepnya sama begitu. Paham ya kira-kira? Jadi kalau misalkan di sini mulai dari 1 sampai 100, step 1, step 2 berarti 101 sampai 200 seperti itu. Nih, kalau otomatis ya dia otomatis menghitung. Itu. Ini untuk tips untuk warna ya. Nah, kalau profit tadi kita coba rubah dulu warnanya. Profit seperti ini, kita rubah mungkin warnanya warna hijau. Oke. Nih, nah ini paling hijau berarti yang paling profitnya besar gitu. Nah, kalau ini karena dia berdasarkan size ya, berdasarkan size maka kita eh, bisa rubah juga yang sales ini ke, kita lihat di sini, dia memang mainnya adalah di size, jadi warnanya tidak ada di sini, tapi sebenarnya kita bisa rubah juga warnanya, colornya, color, klik color, pilih warna, misalkan warna kuning gitu ya. Jadi sales hijau atau biru bisa juga sih, asalkan jangan merah gitu, seperti itu. Yang mana kontras saja. Nah, ini bisa kita gabungkan dengan cara klik tanda panah bawah lalu klik tool axis. Nah, ini datanya sudah tergabung. Memang agak sedikit berantakan jadinya, tapi intinya adalah kita pengen melihat ini masih kontras ya. Berarti kita pilih tadi stepnya juga terlalu besar. Kita pilih stepnya katakanlah 3 gitu ya. Kita coba lihat 3, lalu warnanya yang color ini kita rubah mungkin supaya dia kontras dengan warna hijau, maka kita rubah menjadi hijau itu biru misalnya ya, seperti ini. Atau bisa juga kuning, kuning seperti ini, tapi kita kasih border gitu ya, kita kasih border warnanya hitam misalnya. Nah, seperti ini. Nah, harusnya ini full ya, jadi kalau kita lihat ini bisa kita baca bahwa ini adalah sebaran penjualan dari toko kita di seluruh dunia gitu ya. Ada di sebagian United States gitu, lalu sebagian dari um, apa Afrika gitu ya, lalu di Amerika Selatan. Kalau kita penuhi lagi, kita klik di location. Ini menanyakan Santiago itu state-nya apa gitu ya. Kalau kita lihat Asia Kandaria itu state-nya adalah ini, cuman memang belum ada datanya di sini. Jadi kalau kita ke bagian Amerika di sini, kalau kita bandingkan Amerika saja, berarti di Amerika ini secara profit itu masih belum ini ya, masih kecil. Kalau kita perbesar lagi misalnya 6 ini. Nah, belum besar dibandingkan provinsi yang lain kecuali di California gitu. Di provinsi California secara keseluruhan ada di Amerika ya, ada 2 yang provinsi yang secara profit besar, yaitu di California sama di States Illinois gitu ya. Dan kalau melihat profitnya memang yang terbesar itu adalah di kota ini ya, kota California. Artinya juga bisa ini tergantung datanya. Intinya tadi adalah tergantung keberadaan datanya. Seperti itu kira-kira. Untuk baik untuk 2 layer atau 1 layer. Bisa kita olah semua di sini. Nah, kita coba ekspor lagi.
Kita coba explore lagi, kita lihat dulu datanya. Misalnya apa lagi ya? Ada city, ada country. So ini sudah lengkap sih sebenarnya city-nya. Kita bisa gunakan juga sebenarnya city-nya. Lalu ship date gitu ya. Kita pakai kalender gitu ya. Kalendernya kita coba olah. Jadi ada tanggal masuk, ada tanggal keluar. Jadi kalau kita bermain di order date gitu, kita pengen lihat tren penjualan kita berdasarkan tanggal gitu ya. Kita cari tanggal, ada ship date, ada order date. Seperti ini, kita tarik ke columns, maka dia akan memastikan tahun dulu secara paling besar. Kita pengen lihat kalau dengan tahun penjualan kita berapa gitu ya. Kalau kita lihat sales kita seperti ini, di detail sini. Nah, dia bisa mendata penjualan kita per tahun. Bahkan kalau kita cek seperti ini juga bisa per tahun. Jadi penurunan di 2012 ada peningkatan di 2013. Bisa lihat per tahun dengan sangat mudah di drag and di drop saja. Nah, selain per tahun kita juga bisa melihat per bulan gitu ya, dengan cara klik bisa tanda tambah per quarter gitu ya. Kita klik seperti ini. Per quarter penjualan kita kuartal 2, kuartal 4, lalu per bulan. Nah, di sini kalau kita lihat per bulan bisa, kalau kita lihat lagi per minggu, nah kita lihat mingguannya penjualan kita berapa gitu. Per hari bahkan kita lihat penjualan kita per hari itu dengan sangat mudah kita drag and drop saja, kita bisa lihat penjualan kita. Mungkin per bulan ya. Bisa juga klik sini lalu pilih per bulan. Jadi Januari, Februari seperti ini jadi peningkatan di tahun di September gitu ya. Di September 2000 berapa nih kalau kita lihat detail teks mungkin ya. Kita coba, ini ada bulannya, tahunnya di sampingnya. Mungkin warna, kita rubah di warna saja. Tapi ini per tahun ya, kurang bagus juga nih grafiknya kalau kayak gini. Kalau ini per quarter, penjualan per quarter naik di kuartal 3 September ya, kuartal 4 begitu. Seperti itu. Kalau kita biarkan dia akan muncul September ya, Januari, Februari, Maret, Januari, Agustus, Desember. Kita bisa filter misalnya tahun berapa berdasarkan tahun seperti ini. Tahun kita pengen nampilkan semua gitu. Kalau semua dia seperti ini. Kalau kita pengen lihat tahun berapa, nah kita tinggal lihat klik 2010, 2011, 2012 gitu ya, 2013 seperti itu. Kalau all, nah dia akan muncul seperti ini. Seperti itu kira-kira. Ini untuk melihat tren. Nah, di Tableau juga itu kita bisa mengeksplain kenapa terjadi penurunan gitu ya. Kalau kita lihat per tahun dulu biar query-nya dikit. Di tahun terakhir misalkan di 2013, kenapa ada penurunan nih di Mei tahun 2013. Kita klik, kita minta dia untuk mengexplain data. Explain data, dia akan mencoba mengkalkulasikan kira-kira kenapa nih turun. Nah, itulah plusnya di Tableau itu. Jadi kalau lihat memang ada penurunan di Mei gitu ya. Di Mei dia lihat karena average sales-nya itu rata-rata 1758 gitu ya. Average sales-nya di 175 itu yang menyebabkan penurunan. Sehingga kenapa 178? Karena jauh di bawah rata-rata yang diharapkan yaitu di 33.404. Itu menyebabkan dia turun. Artinya di bulan Mei itu terjadi penurunan akibat dari target yang jauh di bawah. Ini analisa sederhananya seperti itu. Kita bisa mengexplain. Nah, kalau ini juga bisa kita lihat nih pasti melebihi target tadi 33.000 tadi ya. Rata-rata sales yang 33.000 tadi bisa dengan mudah.
dan ini lebih tinggi ya, lebih tinggi dari yang diharapkan 11.125. Oke, banyak sekali yang bisa kita kita olah di sini. Kita bisa membuat apapun di Tableau. Yang penting kita tahu begitu datanya, dan kita paham datanya, dan kita juga bisa membuat dashboard ya dari data-data tadi seperti ini eh, dengan sangat mudah. Misalnya kita tarik dulu yang peta gitu ya, penjualan, lalu kita tarik yang ini, lalu yang ini. Nah, ini bisa menjadi dashboard yang kalau di link-linkkan dia bisa tampil dengan mudah ya. Seperti ini misalnya. Kita besarin dulu width-nya begini untuk melihat dan tingginya. Sorry, kita besarin dulu. Nah, kita pengen tahu, misalnya kita klik Iskandar Al-Kahariah ini, maka kita pengen lihat tren tahunannya seperti apa begitu ya, dengan cara mengklik ini, di all-kan dulu, lalu mengklik tombol filter di sini semua, kita klik semua seperti ini. Nah, kita coba simulasikan ketika semuanya sudah terfilter gitu ya. Dia akan nge-link gitu ya, ketika saya klik Al-Kahariah, oh ternyata trennya sangat tinggi, penjualan tinggi, karena tingginya di bulan Oktober gitu ya. Oktober, November itu tinggi sekali. Nah, kalau yang kecil-kecil seperti yang di sini, kita klik Webex, dia nggak ada penjualannya malah. Di tahun, di berapapun dia nggak ada penjualannya. Nah, kalau ini malah gigi gergaji. Nah, misalnya di Amerika Selatan, ini dia tinggi sekali penjualannya. Dan ini juga bisa dia terlink berapa yang dijual kritikal, yang high. Dan ini contoh dari visualisasi sederhana. Nah, mungkin itu dulu video saya untuk memvisualisasikan data penjualan kita dengan sangat mudah dan interaktif gitu ya. Bisa dilihat tanpa perlu merubah-rubah ini. Dengan kalau Excel kita merubah satu, terus grafiknya kita buat satu-satu, dan tentu butuh waktu yang lama. Nah, dengan Tableau, aplikasi Big Data, Data Warehouse, dan visualisasi bisa dengan sangat mudah di sini. Baik, itu dulu video dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan klik di kolom komentar, like, dan share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.